Shalom Jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang pelayanan Paulus. Saudara, saya memberikan tema, Kukan setia sampai akhir hidupku. Saudara, mari kita membaca kisah dari Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26, ayat 13 sampai 23. Mari kita membacanya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepada aku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudara-saudara, penggalan cerita ini adalah kesaksian pembelaan Paulus ketika ia disidang oleh Raja Agripa tentang panggilan hidupnya melayani Tuhan Yesus. Nah, Paulus pada waktu itu dituntut oleh orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi, karena ia dituduh menghujat Allah, penyesat, memberitakan Yesus sebagai Mesias. Mereka mau membunuh Paulus. Kemudian Paulus kan memang punya kewarganegaraan Romawi. Oleh karena itu nggak bisa sembarangan dibunuh dan diadili. Ia naik banding kepada Kaisar. Oleh karena itulah dia disidang oleh Agripa. Raja Agripa ini adalah raja yang memerintah di bagian utara Israel di bawah kekuasaan Romawi. Agripa adalah raja yang mengenal dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan Yudaisme, budaya dan agama Yahudi. Nah, disitulah Paulus menjelaskan bahwa dia dulu adalah orang Farisi juga. Ia sangat taat dan fasih dengan hukum Taurat. Ia juga adalah pemburu pengikut-pengikut Yesus. Namun dalam perjalanan perburuannya ke kota Damsyik, ia berjumpa dengan Yesus Kristus secara spektakuler dan merubah hidupannya 180 derajat. Paulus dulu mengira bahwa ia melakukan kebenaran dan membela Allah.
Tetapi dalam perjumpaan di Damsyik itu, ia akhirnya tahu bahwa ia salah. Ia sedang melawan Allah. Saat itulah Paulus bertobat ketika ia berjumpa dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus kemudian mengutus dia menjadi saksinya bagi bangsa-bangsa Yahudi dan Yunani. Ia diutus untuk memberitakan pertobatan dan penggenapan Mesias dalam diri Yesus Kristus. Mesias yang menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara, secara manusiawi mungkin ada yang berpikir seperti ini. Apa enggak terlalu bahaya ya Yesus memilih Paulus menjadi rasul dan pelayannya? Ia adalah seorang yang ganas, seorang yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi yang dianiaya oleh Paulus. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya, gerejanya pada waktu itu. Saudara, secara manusiawi sepertinya Allah memang beresikokan misinya kepada kita semua, bukan hanya Paulus saja. Jadi kalau kita melihat sejarah umat Tuhan sampai saat ini, Allah memang meresikokan misinya ketika ia mengutus dan memakai umatnya. Sejak perjanjian lama sampai kisah para rasul, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang diutus oleh Tuhan bukanlah orang yang sempurna. Mereka banyak kelemahan. Mereka orang yang banyak cacatnya. Saudara, inilah cara Allah. Yesus Kristus ketika di dunia pun, ia meresikokan dirinya ketika ia melayani manusia. Ketika ia menyelamatkan manusia yang berdosa seperti kita ini. Paulus mengerti betul hal ini. Ia menyadari bahwa sungguh ini adalah anugerah Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10 saya bacakan untuk kita semua. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti pada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, saudara, dia ya sadar bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan kepada dirinya. Kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada Paulus. Paulus juga mengulanginya dalam suratnya kepada Timotius. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Oleh karena itulah, Bapak Ibu Saudara, Paulus bersaksi kepada Raja Agripa ini. Dia berkata, kepada penglihatan dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Saudara, apa yang membuat Paulus benar-benar menaati panggilan Allah ini? Ia ingat Tuhan memanggilnya. Ia ingat momen di Damsyik itu ketika ia berjumpa dengan Yesus Kristus. Bahkan ia rela mati, martir demi Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu memang dia diancam untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena memberitakan Yesus sebagai Mesias. Saudara, Paulus berjumpa dengan Kristus Sang Mesias itu. Dan ia dibukakan tentang kebenaran dan penggenapan para nabi dan kitab Musa dalam diri Yesus. Ia hanya mengenal Tuhan Yesus dan Juru Selamatnya ini. Saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kita akan menyadari betul betapa berdosanya diri kita ini dan ketidaklayakan diri kita. Namun kita bersyukur kepada Allah.
Allah bukan hanya menjumpai kita dan menebus dosa-dosa kita, tetapi Ia memanggil kita juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia yang dipercayakannya kepada kita. Saudara, demikianlah cara Allah bekerja. Belas kasihan dan anugerah Allah begitu limpahnya diberikan kepada umat-Nya. Saudara, saya percaya masing-masing kita dipanggil Allah untuk satu pekerjaan yang mulia dan kudus. Kembali kita ingat bahwa Ia meresikokan misi dan gerejanya dikerjakan oleh Anda dan saya. Meskipun kadang-kadang kita bukan mengerjakan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, terkesan mengacak-acak pelayanannya karena kebodohan kita. Nah, saudara, lewat firman hari ini saya mengajak kita semua untuk boleh meresponi panggilan Allah itu, untuk mengingat kembali momen kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita taat kepada panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak saudara, bisa jadi ketika Tuhan memanggil kita, Ia memanggil kita sebagai pemimpin gereja, seperti diaken, anggota departemen pengurus komisi gereja kita. Bisa jadi sebagai pelayan ibadah, pemimpin pujian, penyanyi, pemusik, operator, dan sebagainya. Bisa juga sebagai pelayan diakonia yang melayani orang-orang yang marginal, mengurusi janda-janda, para lansia, orang miskin, dan orang sakit. Ataupun Anda dipanggil untuk bermisi, mengabarkan Injil Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus, ataupun merintis gereja yang baru. Saudara, mari kita merenungkan kembali panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin akhir-akhir ini kita dalam kondisi pandemi ini sudah melupakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin karena kesibukan ataupun karena pergumulan yang berat dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita kembali mengingat panggilan Tuhan itu. Dan mari kita tidak melewatkannya, tetapi meresponi panggilan Tuhan itu dengan ketaatan. Sama seperti Paulus menekuni panggilan Tuhan dan mengingat momen di Damsyik itu, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan dia tidak pernah tidak taat. Oleh karena itu, mari saudara, kita terus mengerjakan panggilan kita dalam kehidupan ini. Mari kita setia, mari kita terus mengerjakannya. Dan jikalau saudara masih belum mengerti panggilan Tuhan, masih belum tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda, mari kita bersama-sama bergumul, mencari tahu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita belajar, mencoba apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, dan terus menguji panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam gerejanya, ataupun dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita hari ini jangan melewatkan panggilan Tuhan ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, untuk ambil bagian dalam misi Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tekun dan setia mengerjakannya. Mari kita taat. Mari kita terus bergumul mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai duta-duta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ini yang telah kami renungkan melalui kesaksian dari Rasul Paulus Tuhan, yang belajar untuk menaati panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ketika Engkau menyatakannya dalam kehidupan kami, tolong kami meresponinya Tuhan dan mengerjakannya. Sehingga kami tidak melupakannya. Sehingga kami tidak hanya gagal fokus Tuhan, sibuk dengan pergumulan hidup ini, dan sibuk dengan apa yang kami ingini. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu, supaya kami mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menggenapkannya, dan kami menyelesaikannya, dan kami bersuka cita di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan kami dan mengajar kami. Melalui teladan Paulus ini, kami mau taat untuk menyelesaikan panggilan kami dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.